Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengantar studi HAM Butipani, dan kepada yang terhormat teman-teman sekelas saya, semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa pula kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad SAW demi kelancaran video reaction kali ini. Nama saya Muhammad Lutfi Firdaus, NPM saya 52216111044, Prodi Hubungan Internasional, ingin mereaction video YouTube yang berjudul 20 Years After the Rwanda Genocide. Di dalam video nampak hari sedang hujan di bulan April yang kembali mengingatkan mereka atau para orang-orang Rwanda terhadap peristiwa genosida 20 tahun yang lalu pada tahun 1994. Setidaknya 800.000 orang terbunuh hanya dalam kurun waktu 100 hari. Sangatlah kejam. Untuk John Kabisa, salah satu korban dari peristiwa genosida, musim hujan adalah hal yang sangat tidak ingin dia lihat, karena itu akan kembali mengingatkan dia atas peristiwa genosida tersebut. John melarikan diri ke sebuah hutan bersama dengan yang lainnya. Mereka sangat kebingungan dan juga panik atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1994 yang membuat 17 kerabat John dibunuh, termasuk 6 anaknya, istri, dan ibunya. Akhirnya John bersembunyi selama 3 bulan agar tidak terbunuh seperti yang lainnya. Setelah 3 bulan berlalu, John mencoba untuk kembali membangun kehidupannya dengan juga membangun ulang rumahnya dan membersihkan daerah-daerah yang terkena dampak insiden genosida. John bilang bahwa dia tidak bisa rukun bersama dengan tetangga yang adalah kerabat dari peristiwa genosida tersebut. John bilang tidak ada pelaku yang meminta maaf kepada saya di saat pengadilan dilakukan, dan kekhawatiran terbesarnya saat ini adalah di saat anak-anaknya sudah menikah dan pindah, maka John akan ditinggalkan sendirian bersama dengan para kerabat pelaku genosida tersebut. Di Neomata, 30 km dari Kigali, terdapat sebuah gereja yang menjadi saksi bisu atas pembantaian yang dilakukan oleh suku Hutu. Setidaknya sekitar 15.000 orang melarikan diri ke gereja tersebut, dan ternyata suku Hutu menyerang gereja tersebut dan hampir menewaskan semua orang yang ada di sana. Dan juga di sini terdapat sekitar 45.000 orang dikuburkan di bawah gereja. Di bawah gereja tersebut sangatlah dingin dan memiliki bau tulang yang sangat-sangat menyengat. Ini sebagai peringatan kepada orang-orang bahwa kita tidak boleh melupakan kejahatan yang sangat keji terjadi di sini dan tidak boleh lagi terjadi ulang. Beberapa tengkorak yang ada di sini menampakkan betapa kejam dan kasarnya senjata yang digunakan untuk membunuh para manusia. Ada beberapa yang retak, berlubang, dan hancur. Di luar gereja terdapat bekas ledakan granat yang digunakan para pelaku peristiwa genosida untuk bisa masuk secara paksa ke dalam gereja, dikarenakan para orang-orang yang melarikan diri dari daerahnya pasti akan menuju ke gereja untuk meminta pertolongan kepada sang pendeta. Sayangnya, pendeta pun tidak bisa melakukan apapun untuk membantu para korban. Di dalam gereja terdapat para pakaian korban genosida yang telah terbunuh dan altar gereja yang biasanya digunakan sebagai tempat eksekusi para korban. Terdapat beberapa senjata yang pelaku gunakan untuk membunuh manusia atau para korbannya, misalnya seperti macete dan pedang lainnya. Mereka memotong kepala manusia layaknya mereka sedang berada di dapur untuk memasak. Dan yang paling parahnya lagi, mereka menyiksa para anak-anak dan bayi dengan cara membunturkan kepala mereka ke dinding sampai mati. Nah, ke daerah Yanja, bagian selatan dari negara Rwanda, hiduplah para pelaku dan korban yang ternyata mereka hidup berdampingan dan tidak saling balas dendam atas peristiwa masa lalu yang terjadi. Contohnya 2 wanita yang ada di video tersebut. Pada yang satu adalah istri pelaku dan yang satu adalah korban, tetapi mereka hidup berdampingan dan menanam kacang bersama-sama. Selain itu,
Mereka juga berternak sapi untuk bisa dijual demi mendapatkan uang. Ini adalah contoh atas berhasilnya hidup bersama antara pelaku dan korban tanpa perlunya adanya putusan dari pemerintah maupun dari pengadilan. Walaupun sempat tidak ingin memaafkan tindakan dari suami pelaku, tetapi korban akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa sendirian untuk bertahan hidup di tempatnya dan membutuhkan seseorang untuk bisa membantunya. Nah, kembali ke Kigali yang sudah terlihat modern dan fokus ke masa depan dengan proses rekonsiliasi selama 2 dekade. Tetapi jejak dari genosida masih terdapat, khususnya di gereja Santa Family, di mana terdapat 20.000 orang yang butuh perlindungan pada tahun 1994. Pendeta gereja pada saat itu ternyata memihak para pelaku dan menyerahkan orang-orang yang ada di dalam untuk dieksekusi. Dan di dalam kesimpulan video tersebut adalah menceritakan tentang 20 tahun setelah kejadian genosida yang walaupun sudah 2 dekade berlalu, tetapi ingatan tentang peristiwa mengenaskan tersebut masih membekas dan tidak akan hilang bagi yang telah mengalaminya. Ribuan orang telah terbunuh, termasuk anak-anak, dan mereka adalah para korban yang meminta perlindungan ke gereja yang mereka yakini bisa melindungi mereka dari serangan para suku Hutu. Tapi itu hanyalah harapan palsu yang mereka dapatkan. Mereka malah dibantai, disiksa, dibunuh secara kejam dengan berbagai cara yang dilakukan oleh para pelaku. Seiring berjalannya waktu, emosi pembunuhan dan balas dendam mulai surut dan para pelaku dan para korban mulai bisa hidup berdampingan dan bekerja sama untuk bertahan hidup. Walaupun kejadian di masa lalu akibat insiden genosida tersebut tidak bisa dihilangkan dan sangat sulit dimaafkan. Sekian dari video reaction saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.